kelasnya silakan pimpin doa dulu ya. Silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Sekarang gimana keadaan kalian sekarang? Alhamdulillah sehat semua. Baik, untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Saya cek dulu ada nggak? Aldri ada nggak? Aldi Peri, nggak hadir. Alpoli, nggak ada juga. Arjuna, Fajar, kemudian Febrianto, Indra, Dika, Isna. Ya. Menanyakan terlebih dahulu, ya. Sini yang punya kebun sawit, kebun karet siapa? Angkat tangan. Kegiatan kebun ada sering nggak kalian? Nggak pernah ya? Nggak pernah ke kebun ya? Saya sering. Oh ya. Terus kalau yang sering di mana? Umpamanya kira-kira apa saja yang kalian bawa kalau mau ke kebun? Parang, apalagi? Cangkul, apalagi? Kalau sawit sih banyak arko, dodos ya. Terus untuk kelengkapan diri kalian kira-kira apa? Sepatu. Terus apa lagi yang di tangan? Kaos tangan ya, sarung tangan ya. Nah, jadi hari ini ya, pelajaran kita menyangkut apa yang sudah kalian jawab tadi. Ya, di sini kita akan mempelajari secara teori, yaitu mengenalkan kalian mengenai penerapan ketiga. Ya, ketiga itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, baik. Sekarang saya akan putar ke CD. Ini judulnya adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama, identifikasi unsur bahan risiko tinggi terhadap gangguan ketiga dengan baik, yaitu di sini menyangkut tentang bahan-bahan kimia nantinya. Kemudian identifikasi jenis fungsi komponen ketiga sebelum penggunaan alat mesin dan bahan berbahaya sesuai ketentuan, yaitu di sini kalian alat pelindung diri kalian itu terbuat dari jenis apa, ya, mulai dari sarung tangan, topi, kacamata, itu semuanya terbuat dari jenis apa dan komponennya apa, fungsi-fungsinya. Kemudian identifikasi tindakan antisipasi mengurangi risiko. Ya, di sini identifikasi tentang aplikasi mengurangi risiko di situ gimana tindakan kalian kalau terjadi suatu kecelakaan kerja, ya. Kemudian nanti menentukan alat pelindung diri sesuai dengan keperluannya. Nah, kalau keperluan maksudnya keperluannya itu umpamanya pada saat kalian di lahan, dan kalian masih belum melakukan sanitasi ya. Nah, sanitasi itu kan kalian menggunakan parang. Nah, jadi yang digunakan itu apa kalau parang? Sarung tangan ya. Nah, itu ya. Nah, itu untuk indikatornya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini yang pertama mengidentifikasi unsur bahan risiko tinggi terhadap gangguan ketiga dengan baik. Yang kedua juga mengidentifikasi jenis fungsi komponen ketiga sebelum menggunakan alat mesin dan bahan berbahaya. Yang ketiga identifikasi tindakan antisipasi mengurangi resiko ketiga. Kemudian yang keempat menentukan alat pelindung diri sesuai dengan kegiatan kalian, ya. Nah, di sini ada video tentang penjelasan K3. Tolong disimak baik-baik. Di belakang tidak ada.
membagikan LKPD untuk kalian, ya. Jadi nanti sesuai kelompoknya masing-masing, itu silakan kalian mengerjakan LKPD ini, ya. Lihat petunjuk kerjanya, ya, diskusi baik-baik. Nanti kalau kalian saya berikan karton untuk menggambar nanti sesuai dengan apa yang ada di LKPD, ya. Ini kelompok 1, silahkan langsung tunding ya. Nanti kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, ya, silahkan. Nah, silahkan kalian kerjakan yang sesuai dengan yang saya berikan LKPD-nya, ya. Baik, silakan. Sekarang kerjakan aja. Waktunya Bapak beri sekitar 30 menit. Ya, cukup lama ya. Ini kelompok 1 ya. Nama-namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Pengamatan kalian tadi kira-kira kesimpulannya ada nggak? Apa yang kalian dapatkan? Silakan. Kesimpulan 1. Memberikan contoh dari unsur bahkan berisiko tinggi daripada gangguan ketiga yang baik. Risiko yang ditimbulkan akibat tidak menggunakan air adalah tertimpa bahan bangunan. Di sini yaitu begitu pentingnya ya penggunaan K3 ini, di mana dalam hal ini seperti alat pelindung diri yaitu kepala, kita harus menggunakan helm, facial ya. Kemudian pelindung tangan itu menggunakan sarung tangan, kemudian pelindung badan itu pakaian, ya. Kemudian pelindung telinga itu menggunakan ada semacam apa ya namanya itu kayak dari karet. Kemudian alat bantu pernapasan seperti masker. Kemudian sabuk pengaman dan pelindung kaki. Nah, pelindung kaki ini biasanya digunakan untuk kita semua wajib ya. Sepatu bot ini berfungsi untuk melindungi kaki ya, terutama dari benda tajam atau benda berat atau benda cari panas dan cairan kimia. Biasanya kalau kita di laboratorium ataupun kita di lapangan, kita harus wajib sebenarnya menggunakan sepatu bot ya. Kemudian helm ini terbuat dari karet atau dari plastik yang keras. Di sini fungsinya untuk melindungi kita dari benda-benda yang jatuh ke kepala kita, ya. Tugas PR di rumah yang nanti kalian kerjakan, ya. Silakan kalian ambil kertas dulu, kertas, ya. Tuliskan kembali bahan yang berisiko tinggi dalam melakukan budidaya tanaman. Tuliskan kembali bahan-bahan yang berisiko tinggi dalam melakukan budidaya tanaman. Yang kedua, berikan contoh lain dari alat-alat yang berisiko tinggi dalam melakukan budidaya tanaman. Yang kedua, berikan contoh lain dari alat-alat yang berisiko tinggi dalam melakukan budidaya tanaman. Yang ketiga, uraikan jenis dan fungsi komponen alat pelindung diri. Uraikan jenis dan fungsi komponen alat pelindung diri sebelum penggunaan alat mesin dan bahan berbahaya. Nomor 4, uraikan komponen apa saja dalam ketiga. Nomor 5, uraikan 5 alat pelindung diri yang diperlukan saat bekerja di lapangan. Uraikan 5 alat pelindung diri yang diperlukan saat bekerja di lapangan. Silakan kalian jawab
kumpulkan minggu depan pada saat pertemuan kita berikutnya, ya. Dan untuk materi pembelajaran kita berikutnya masih tetap lanjutkan materi ini juga, ya. Tapi kalian pelajari dulu contoh-contohnya nanti mungkin yang ada di sekolahan kita, ya. Nah itu untuk materi minggu depan. Selanjutnya untuk ketua kelas silakan pimpin doa untuk menutupi kegiatan kita hari ini. Ya, silakan ketua kelas. Teman-teman kita ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita tetap sehat, ya, kita terhindar dari virus corona ini. Demikian yang pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian pulang ke rumah dan selamat siang. Ya.